dalam Yesus Kristus, ketika terjadi perang di Vietnam, orang Amerika dulu ikut membantu untuk melawan komunis, dan kalau diperkirakan 200.000 orang Amerika tentaranya mati di Vietnam. Ada wajib militer dan seterusnya. Pada suatu hari seorang tentara ini, anak muda ini, rupanya mau kembali, sudah selesai tugasnya. Dia menelepon dari bandara ibunya dan bapaknya yang ada di rumah. Ibu dan bapaknya ini sedang mau ke gereja. Jadi anak ini mengatakan, "Bu, Ma, saya sudah mau kembali ke rumah." Terus, wah, bersuka cita kalilah bapak dan mamanya. "Aduh Tuhan, kau bisa kembali rupanya. Terima kasih Tuhan, datang cepat. Kami mau ke gereja nanti ini ya. Terus kita akan berpesta, kita undang semua. Kami terus mendoakan kau tiap hari." Tapi si anak itu mengatakan, "Tapi Mak, ada seorang kawanku yang mau menginap di rumah kita. Bawa aja, kenapa tidak bisa? Tapi begini Mak, agak cacat kedua kakinya karena kena peluru, sudah diamputasi. Tangan kanannya tak ada lagi. Kemudian agak menjijikkan karena matanya dan mukanya sebelah kanan hampir tak ada. Bisakah ku bawa ini ke rumah?" Ibu itu mengatakan, "Untuk beberapa hari bisalah, untuk beberapa hari, bawa ajalah. Tapi dia membutuhkan satu rumah, mungkin agak lama di rumah kita." "Aduh anakku, repot kali lah nanti kita itu, kakinya tak ada, tangannya tak ada, kemudian ya kalau nanti datang orang agak menjijikkan lah, matanya pun kau bilang tak ada." Akhirnya putuslah telepon. Dan si ibu dengan gembira dan bapak pergi ke gereja berdoa, "Anakku akan datang." Tapi keluar dari gereja, si ibu itu didatangi polisi. "Ini anak ibu?" "Ya." "Dia menembak dirinya sendiri di bandara," katanya. Rupanya anak itu bercerita tentang dirinya. Karena dia memang kena peluru, kakinya tak ada lagi, tangannya tak ada, matanya tak ada, dan rupanya ibunya tidak mau menerima. Repot kita nanti, jijik juga. Wah, inilah suatu pukulan yang berat, dan ibu dan bapak itu luar biasa terpukul setengah mati. Karena kadang rupanya kita mau menerima, malahan orang tua pun mau menerima, anaknya maunya sempurna. Kaya, S3, gaji tinggi, hilang baru anakku. Tisa udah mok-mok, dan ini lagi enggak anakku ini. Ada. Ini gambaran orang tua yang kurang ajar. Inilah orang tua yang kurang ajar. Pada hari ini sebenarnya kalau dikatakan, kadang judul perikop ini dikatakan anak yang hilang, tapi sebenarnya judul yang paling pas ialah Bapa yang sangat mencintai. Ini yang paling tepat sebenarnya kan. Kalau kita lihat tadi apa kejadian di sini. Si anak bungsu memang kurang ajar sebenarnya itu ya. Kurang ajar itu kan. Sesudah dibagi harta, mana ada orang seperti itu. Dan udah dijualnya di hadapan bapaknya, mamanya. Tidak dibilang mamanya di sini, sebenarnya gambaran orang tua lah. Bapak dikatakannya, abangnya itu dijualnya pembagian harta itu. Oke, kalian dapat masing-masing 30 miliar. Dan dia pergi menjualnya dan menghabiskan. Dia pergi ke Inggris, Amerika, ke Jepang, atau ke mana, pergi habis. Dan tadi sangat ditunjukkan dia bekerja di sana, meminta mohon supaya dapat pekerjaan, dan dia akhirnya ini dalam Injil ini
agak jelas dibuat itu sangat terhina, yaitu menjaga babi. Untuk orang Yahudi itu babi itu adalah yang najis ya. Menjaga babi. Tapi itu pun dia mau ingin makan ampas babi itu karena betul-betul dia sudah kelaparan. Tetapi makanan ampas itu, ampas untuk babi itu pun tidak diberikan kepadanya. Si anak tadi, tentara itu akhirnya mengambil jalan pintas menembak dirinya. Tapi si anak ini sebenarnya ada juga hebatnya ya. Dihabiskannya, tapi kemudian dia sadar. Kesadaran untuk bertobat inilah luar biasa dalam diri anak ini. Sesudah mengalami malapetaka atau percobaan yang luar biasa, ada orang yang bertobat. Ada orang yang tak mau bertobat. Sudah dinasihati begini pun ada yang tak bertobat. Sudah mengalami hal yang sangat parah pun diberikan oleh Tuhan, kaki dilanggar mobil, tak mau bertobat. Nah, ada sesuatu memang dalam diri si anak bungsu ini perubahan total. Biarlah aku menjadi buruh di rumah walaupun bapaknya sendiri. Dan memang ditunjukkannya itu tadi ya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Inilah pertobatan yang luar biasa sebenarnya kan. Tak layak lagi aku disebut anak. Tak usah lagi kasih warisanmu dan seterusnya. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan di rumah Bapa ini. Itu sikap kurang ajarnya anak itu, tetapi perubahan atau pertobatan. Dan bagaimana sebenarnya Bapak itu ya? Kalau saya orang tuanya, uku saya Pak itu. Udah pergi, kau udah datang lagi kau kerja, kau muka empon tak jelas. Kau habiskan 30 menit kemana kau buat. Oke, masuk ke rumah. Tapi masuk ke rumah pun mungkin sebagai kasih Bapak, kau adili dulu. Di mana kau buat rumahnya? Kemana kau selama ini? Kurang ajar kau. Apalagi kalau mungkin ibunya, oh pasti direpeti. Habis. Kau dibilang kau les tak les, kau main-main aja kerjamu ini, habis. Tapi yang luar biasa, si bapak itu atau orang tua itu, situ bapak dan mama gambarannya di situ ya. Rupanya setiap harinya dia, kan rumahnya bertingkat kan. Setiap hari rupanya duduk dia melihat di jalan, apakah anakku akan kembali, sampai bertahun-tahun. Aduh, kapankah anakku kembali? Dan tadi kan ketika bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Masih jauh, masih disiantar. Sudah dilihat bapaknya. Aduh, kembali. Dan waktu inilah kasih Allah gambarannya ya. Waktu si Fero itu kembali, atau anak yang hilang itu kembali, kembali, sedikit pun tidak ditegur oleh ayahnya. Langsung dipelunya, diciumnya, disuruhnya ambil baju yang terbaik. Belikan dulu arisan pelajar yang terbaik, yang harga 5 juta. Sepatu, cincin. Belum mandi pun sudah dikasih baju kan. Ayo kita bawa ke restoran. Itu lembut tambun itu bawa ke sini, potong. Tak ada dikatakan, dari mana kau? Gak ada. Luar biasa. Dan inilah rupanya kasih Tuhan kepada kita. Ketika kita kembali dengan pertobatan yang benar, tak pernah Tuhan akan mengadili kita, enggak. Udahlah anakku, masuklah kau, makanlah kau, udah ya, baik-baiklah kau. Tapi ini ada pihak ketiga, si sulung anaknya itu. Sebenarnya anak sulung ini betul-betul baik, disiplin, tetap di rumah, tidak kemana-mana, tidak merokok, tidak pergi ke night club, tidak pergi ke diskotek atau ke kafe, tidak, di rumah. Belajar baik-baik. Dan disinilah mungkin para bapak dan ibu dan sekalian, keagamaan
Kalau agama lah kita katakan si sulung ini mungkin itu gambaran keagamaan dari banyak orang. Yaitu bisa kita memang betul-betul sebagai orang Katolik pergi berdoa, misa, novena, jalan salib. Tetapi hanya hukum. Aku baik-baik, maka Tuhan harus membalas kepadaku. Itulah. Dia pikir begitu. Dan banyak orang beriman seperti itu ya. Beriman sangat dangkal. Dan itulah kritik kepada orang-orang Farisi yang memang sangat baik dari segi luar. Sangat baik. Teratur semua. Tapi rupanya si sulung ini baik. Pergi ke ladang, bayangkanlah sudah malam masih di ladang dia kan. Baik. Tetapi hanya dari segi luar. Dalam rupanya tidak ada. Tidak dihayatinya kebaikan dari Allah itu. Tidak dihayatinya cinta. Malahan tadi itu adiknya sudah datang berpesta. Tak mau aku. Adikku itu dari... Wah, bagaimana itu adik kandung. Tidak ada pikiran kasih di dalamnya. Dan ini barangkali juga gambaran untuk kita para bapak dan ibu dan saudara sekalian. Gambaran kesombongan iman. Kesombongan iman itu sangat sering membuat akhirnya orang lain kafir, orang lain salah, orang lain tidak benar. Itu iman yang memang sangat formalitas. Dan pada hari ini para bapak dan ibu, tiga tokoh ini, bagaimanapun kita sering juga seperti anak sulung. Ketika tetangga kita punya Innova baru, kita tidak datang memuja, aduh, mentang-mentang Innova baru itu banyak kali gayanya. Orang pun adanya Innovanya gitunya. Ketika nanti juara satu lah si Alicia karena nyontek. Semua 9. Pastor pun ditanyakan, apa jawabannya ini pastor katanya kan. Padahal rupanya ujian. Dan nanti dia putar rata-rata 10 plus. Semua akan cemburu. Semua akan cemburu. Tidak memuji. Itulah kadang kita kan pada hari ini kita perlu seperti anak bungsu itu bertobat secara benar. Dan marilah kita meyakini ada 3 hal dari Allah kita. Pertama, Allah selalu mencintai. Yang kedua, Allah selalu mengampuni. Dan yang ketiga, Allah selalu menyertai. Amin. Mari kita ucapkan